Tahukah Anda yang menentukan, bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Beliau yang mengusulkan hari Jumat itu, pukul 10 itu untuk proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Pada kali ini kita akan mencoba menanggapi, kita akan mencoba mereaksi daripada pernyataannya seorang tokoh yang cukup terkenal di jagat Nusantara ini. Siapa itu? Ialah seorang dai kondang yang terkenal dengan kecerdasannya. Saya akui beliau ini orang cerdas sehingga beliau bisa jadi terkenal ya. Ada juga beberapa jalan untuk menjadi terkenal, untuk menjadi masyhur itu kan ada beberapa kredibilitas. Entah itu kecerdasan, entah itu kekerasan, entah itu beliau nyeleneh dan yang lain-lain ya mudah sekali untuk masyhur itu ya. Nah, dalam hal ini, dalam pernyataannya beliau ini, beliau menyampaikan perihal sejarah tentunya, karena dalam isinya tersebut beliau menceritakan tentang jasa-jasanya para habaib di Indonesia. Entah itu berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia dan peradaban di Indonesia itu. Tentunya seperti itulah ya. Nah, hal ini tentunya mengundang reaksi dan juga memicu kontroversi di antara para pengamat sejarah, peneliti sejarah, ataupun pakar sejarah. Karena ini sangatlah bertentangan dengan sejarah yang telah termaktub, yang telah berusaha direstorasi dan memang divalidasi oleh pakar-pakar sejarah yang mana sebelumnya sejarah di Indonesia kan sudah ada yang mengkaburkan gitu ya. Nah, alih-alih sekarang dibelokkan lagi, walaupun pembelokan tersebut atas pernyataannya ya bukan dari beliau langsung ya. Mungkin karena beliau membaca buku-buku karya-karyanya yang subjektif. Karya misalkan di sana menjelaskan tentang jasanya para habaib dan ternyata bukunya diciptakan oleh seorang habaib tersebut. Kan bisa jadi itu. Oke lah, kita tonton dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini kita telah mendapatkan nikmat kemerdekaan selama 76 tahun. Alhamdulillah, dalam kisaran 76 tahun ini telah banyak kenyamanan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan yang kita raih dalam mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat dan berkah darinya. Bahkan kita akui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Beliau yang mengusulkan hari Jumat itu, pukul 10 itu untuk proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Demikian pula, tahukah Anda siapa yang mengkreasikan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Dialah seorang Habib, bahkan yang diabadikan dengan nama bandara terkenal di Kalimantan itu, yaitu Habib Sultan Hamid yang kedua, yaitu Habib Sultan Hamid Al-Qadri. Tahukah Anda siapakah yang menjadi bapak Paskibra di Indonesia ini? Siapakah yang menghadirkan
himne tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal dengan 17 Agustus tahun 45 itu, yang diperdengarkan bahkan oleh anak-anak SD sampai dengan orang-orang dewasa. Dialah seorang Habib yang tidak banyak diketahui, Habib Hussein Mutahhar. Di antara sekian banyak pejuang-pejuang, bahkan yang berkontribusi pada hadirnya dan lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia ini, dialah keturunan-keturunan Rasulullah SAW yang tersambung nasab mulianya dan perjuangan mulianya kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk itu sangat pantas kiranya negara menghadirkan hari kelahiran Nabi SAW yang kita kenal dengan Maulid Nabi, bukan hanya sebatas kebahagiaan bagi umat Islam, tapi juga keberkahan bagi seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada negeri ini, memberikan kesempatan kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW dan memuliakan keturunan-keturunan Rasulullah terbaik yang hadir bahkan berkehidupan dan memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa, bernegara, kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah yang disampaikan oleh dai kondang yang tadi. Tentunya sahabat sudah tahu siapa orangnya ya. Tanggapan saya seperti ini, simpel sebetulnya. Saya tidak menyalahkan juga kepada Ustadz Adi Hidayat, karena bagaimanapun juga beliau pasti apa yang disampaikannya itu merupakan dari hasil bacaannya. Kadang ya kita kan mudah menyalahkan seseorang dengan pernyataannya itu, atas pernyataannya. Kan tetapi di belakangnya ya kita harus memahami juga, terkecuali memang dia itu mengada-gada gitu kan. Nah, saya yakin nih Ustadz Adi Hidayat ini tidak berbohong, akan tetapi beliau ini membaca tulisan dari referensinya yang memang mencantumkan jasa-jasanya para habaib itu. Dan juga ya saya yakini namanya sejarah, apalagi ini sejarahnya ya subjektif. Ya pasti juga yang menyantumkan itu ya tidak jauh dari golongan-golongan itu kan. Itu saja. Nah, sebetulnya dalam pembelokan ini ya banyak sih ya. Namanya sejarah, kita tidak akan 100% itu benar, tidak akan 100% keabsahannya. Karena ya yang terjadi di masa lampau itu kita tidak bisa diyakini 100%. Karena banyak memang riwayat-riwayat yang lain. Seperti itu. Ada yang mungkin meriwayatkannya dengan menambahi, ada yang mengurangi kan. Entah itu dari situasi, kondisi, waktu, dan individu. Nah, akan tetapi seperti ini. Ketika dalam sejarah, ini pengamatan saya, ketika dalam sejarah, hal yang mungkin bisa ditoleransi itu semisal hanya sekedar dari situasi kondisi ya. Dan juga ya mungkin waktu agak bergeser dikit, semisal waktu yang masih bisa ditoleran itu antara jam, tetapi harinya itu ya kita jarang temui ya. Dan itu pun berbagai riwayat. Akan tetapi ketika menceritakan individu yang jelas memang ini sosoknya gitu kan, ini tanggapan saya, hemat saya, ini tidak biasa, tidak bisa ditoleransi, karena individu itu ya berkaitan dengan subjektif ya. Makanya kenapa ada seorang pakar sejarah yang membuat pernyataan sejarah itu dibuat oleh pemenang. Ya artinya kan melihat di Indonesia ini, sejarah di Indonesia banyak yang dibelokkan, distorsi sejarah ya semakin marak. Contohnya di Indonesia, kita bersyukur ada seorang pakar sejarah, peneliti sejarah, pengamat sejarah yang memperbaiki, membalikkan lagi sejarah-sejarah murni, keaslian sejarah Indonesia yang mana awalnya dikaburkan oleh Belanda. Ya siapapun itu yang mungkin pernah menjajah Indonesia. Kan seperti itu. Makanya ada suatu pernyataan sejarah dibuat oleh pemenang. Kan itu. Akan tetapi gimana cara menanggapinya seperti ini? Apakah pemerintah akan diam? Harusnya ya tidak. Karena bagaimanapun juga suatu kebatilan jikalau terstruktur, sistematis dan masif, sehingga ini khawatir bisa dianggap sebagai kebenaran, apalagi disampaikan oleh tokoh agama gitu kan. Beliau ini kan tokoh agama, dai kondang yang cukup banyak subscribernya di YouTube, cukup banyak juga di sosial media lainnya pengikutnya, dan juga secara langsung ya beliau ya memang sewajarnya, karena saya akui tadi beliau ini orang cerdas. Akan tetapi ketika kita mendalami, kita bisa alim dalam suatu hal, bukan berarti kita bisa alim dalam berbagai hal, kan itu.
Nah, saya akui Ustadz Adi Hidayat ini ya orang alim dalam hal keagamaan gitu ya. Bukan berarti dalam hal yang lain kita bisa langsung mempercayainya begitu saja, terutama dalam hal sejarah. Dalam hal sejarah ya harus dikonfirmasi, harus divalidasi apakah ini penelitian beliau, apakah beliau sekedar membaca buku-buku referensi tentang sejarah tersebut. Kan itu. Nah, ini mesti diperbaiki, pemerintah harusnya bisa meluruskan. Ya banyak lah ya entah itu pemerintah lewat lembaga pemerintahan yang mana untuk merapihkan sejarah ini. Karena ini sejarah. Jangan lupakan sejarah. Jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Karena sejarah itu inti peradaban, fondasi negara dan bangsa. Jikalau ingin menghancurkan bangsa, jikalau ingin menghancurkan suatu negara, hancurkan dulu sejarahnya, leburkan dulu sejarahnya, belokkan dulu sejarahnya. Kan seperti itu. Ini harus diluruskan. Saya tidak menghakimi kepada Ustadz Hadi Hidayat karena beliau ya seorang alim tentunya membaca daripada kitab-kitab referensi ataupun buku, tidak untuk beliau menyatakan ya sepihak atas pernyataannya itu. Tapi dalam hal ini mungkin karena kenapa beliau berani menyampaikan, karena melihat polemik-polemik nasab ini yang berkaitan dengan nasabnya para habaib di Indonesia ini ya banyak yang mengkomentari ataupun menganggap kepada habaib itu ya seperti demikian lah. Nah, dalam hal ini beliau menyampaikan itu mungkin supaya kita mengingat jasa-jasa para habaib di Indonesia yang mana jasanya ada. Kita tidak pungkir ya siapapun itu yang ada di Indonesia pada kejadian itu ya tentunya ya pernah punya kontribusi. Banyak, saya yakin banyak. Bukan dari Habib saja, kadang seseorang yang memang nasionalis dalam hal itu ingin mempertahankan negara ya tidak dari Habib saja. Warga pribumi banyak, warga yang lain juga banyak gitu kan. Entah itu dari Arab, entah itu dari India, entah itu dari Cina dan yang lain-lain. Itu banyak akan tetapi tidak Habib saja. Nah, makanya dalam hal ini kita proporsional, bukan cenderung juga menyudutkan ya tidak. Suatu pengakuan harus didasarkan dengan bukti dan data dan juga pengakuan para pakar peneliti yang lain. Entah itu juga bisa merupakan melalui manuskrip ataupun bukti dokumentasi dan yang lain-lainnya. Kan seperti itu. Makanya ini perlu diluruskan, sejarah ini pasti melirik dan juga mesti diangkat supaya masyarakat awam juga ya tidak bingung ini sejarah yang mana gitu kan yang memang semestinya ya walaupun tidak 100% tentang keabsahannya tidak 100% tentang kebenarannya, akan tetapi kita ya minimal mendekati. Ya tadilah, dalam hal sejarah ketika menyinggung, ketika terpeleset dikit dalam hal situasi dan kondisi ataupun memang waktu jam gitu ya waktu hari ya mungkin bisa ditoleransi, akan tetapi terkait dengan individual itu saya kira hemat saya ya ini tidak bisa ditoleransi karena khawatir ini subjektif kan gitu, karena butuh pengakuan yang lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari tanggapan saya. Selebihnya saya serahkan ke sahabat-sahabat semua yang mungkin bisa mengamati lebih paham dari saya. Oke, itu saja. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.